Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Jenny selaku Ketua PP Perhati Pusat yang telah memberikan kesempatan kepada Kodi NO untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Kemudian terima kasih kepada PT Kasum yang telah menjadi sponsor pada kegiatan ini. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Widayat Alfiandi selaku Ketua Kodi Neurologi yang juga selalu memberikan support yang tidak habis-habisnya kepada kami dari sentra di luar Jawa. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan materi. Saya izin share, Dok. Bentar ya. Ya, saya diberi amanah untuk membawakan materi tentang dampak gangguan pendengaran terhadap usia lanjut, atau istilah lainnya adalah presbikusis. Menurut undang-undang dikatakan bahwa lanjut usia adalah orang yang mencapai usia di atas 60 tahun ke atas. WHO menggolongkan batasan lansia menjadi usia pertengahan atau middle age, yaitu usia 45 sampai 59 tahun. Kemudian lanjut usia atau elderly 60 sampai 74 tahun. Kemudian kategori old yaitu 75 sampai 90 tahun dan very old di atas 90 tahun. Nggak bisa. Geriatri adalah suatu cabang ilmu, ya. Jadi ada satu cabang ilmu di kedokteran yang berfokus pada pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang disebut dengan geriatri. Seperti kita ketahui bahwa geros berarti usia lanjut dan iatria artinya merawat. Per definisi, menurut Permenkes RI nomor 79 tahun 2014, dikatakan bahwa pasien geriatri adalah pasien dengan usia lanjut di atas 60 tahun dengan kriteria memiliki satu atau lebih penyakit fisik maupun psikis atau memiliki satu penyakit dan mengalami gangguan penurunan fungsi organ atau masalah biopsikososial yang kompleks, atau pasien di atas 70 tahun yang memiliki satu penyakit fisik dan psikis. Saat ini pemerintah begitu concern dengan geriatri, di mana hampir di setiap rumah sakit telah dibuka suatu klinik atau suatu poli untuk penanganan pasien-pasien dengan geriatri dan melibatkan multidisiplin seperti penyakit dalam, THT, dan sebagainya. Secara global, populasi penduduk dunia dan Indonesia diprediksi akan terus mengalami peningkatan. Kita lihat dari grafik di atas, ya, bahwa pada tahun 2100 populasi lansia di Indonesia akan mencapai nilai sebesar 41%. Sementara di dunia hanya mencapai 35,1%. Keberhasilan pembangunan kesehatan ditandai dengan menurunnya angka kematian ibu dan meningkatnya usia harapan hidup. Dari tabel kita lihat bahwa pada tahun 2008 dan 2015 sampai dengan 2015 terjadi peningkatan usia harapan hidup, di mana kita lihat pada tahun 2018 usia harapan hidup 68,6 atau sekitar 69 tahun, dan pada tahun 2015 menjadi 70,8 tahun. Proyeksi tahun 2030 sampai dengan 2035 diperkirakan akan mencapai usia 72,2 tahun. Hasil proyeksi penduduk tahun 2010 dan 2035 memperlihatkan bahwa Indonesia akan memasuki periode aging atau masa transisi era menua, di mana pada tahun 2020 terdapat 10% penduduk
Indonesia berusia 60 tahun ke atas. Tingginya usia harapan hidup tentu merupakan persoalan kesehatan di mana lansia akan semakin meningkat. Populasi lansia yang meningkat tentu akan menyebabkan peningkatan penyakit kronik atau penyakit degeneratif, kemudian adanya sindrom geriatri, termasuk frailty dan disabilitas, serta penurunan kualitas hidup. Kemunduran berbagai organ tubuh sebagai tanda proses penuaan meliputi kemunduran kognitif dan kemunduran fisik dan biologis. Kalau kognitif biasanya penderita menjadi mudah lupa, kemudian selalu mengingat masa-masa yang muda, ya. Kemudian disorientasi waktu, tempat, dan juga kadang-kadang disorientasi orang, sulit menerima ide-ide baru, dan keseimbangan antara badan dan penglihatan serta pendengaran menjadi berkurang. Kemudian kemunduran fisik dan biologis. Kemunduran fisik dan biologis ditandai dengan kulit yang mulai mengeriput, kemudian rambut yang mulai memutih, gigi yang ompong, penglihatan yang berkurang, begitu juga dengan pendengaran. Kemudian mudah sekali lelah, ya, ngantuk dan mudah jatuh, serta gerakan menjadi lamban dan kurang lincah. Penurunan pendengaran yang terjadi pada geriatri disebut dengan presbikusis, berasal dari bahasa Yunani yang berarti presbus, berarti orang tua, dan akusti yang berarti pendengaran. Ciri khas dari pasien presbikusis sering sekali kita dengarkan adalah, dok, saya mendengar dokter berbicara, tapi saya kurang jelas apa yang dokter katakan, ya, kurang mengerti, kurang paham apa yang dokter katakan, atau saya kurang paham apa yang anak-anak katakan, sehingga seringkali menjadi masalah dalam suatu keluarga. Oleh karena itu, karena presbikusis merupakan proses degeneratif, maka yang tanda yang paling sering kita temuin adalah ketulian sensori neural, simetris bilateral, ya. Kemudian terjadinya secara perlahan-lahan, terkadang tanpa disadari oleh penderita, ya. Dan biasanya dimulai pada frekuensi tinggi. Epidemiologi dalam studi kohort di Amerika Serikat memperlihatkan bahwa prevalensi penurunan pendengaran meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Di mana kita lihat pada usia 44 sampai dengan 54 tahun sebanyak 11%, usia 55 sampai 64 tahun sebanyak 25%, dan usia 65 sampai 84 tahun sebanyak 43%. WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2025 terdapat 1,2 miliar orang usia di atas 60 tahun di seluruh dunia. 500 juta akan mengalami penurunan atau perburukan yang signifikan akibat presbikusis. Sebelum kita lanjut, kita refreshing dulu mengenai anatomi dan fisiologi pendengaran. Kita tahu bahwa telinga terbagi atas 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Suara yang masuk akan menggetarkan membran timpani, kemudian menggetarkan osikula, dan akan diteruskan sampai ke telinga bagian dalam. Apabila telinga bagian dalam atau kohlea ini kita potong secara melintang, maka akan terdapat 3 buah ruangan di dalam struktur kohlea tersebut yang berisi dengan cairan perilimf, ya, pada skala vestibuli, kemudian di bawahnya terdapat skala timpani yang juga berisi cairan perilimf, dan di tengah-tengahnya terdapat skala media yang berisi cairan endolimf. Kalau kita keluarkan lagi struktur yang khusus pada skala media, kita lihat bahwa ini adalah suatu organon korti, yaitu suatu organ yang penting dalam menghasilkan impuls listrik yang akan diteruskan sampai ke susunan saraf pusat. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa organon korti merupakan struktur yang penting
di mana proses pembangkitan impuls auditory terjadi akibat pergerakan dari perilymph dan endolymph ya yang bergerak-bergerak. Kemudian gerakan tersebut akan menggerakkan juga membrana tectoria, di mana di bawah dari membrana tectoria terdapat sel-sel silia dari sel sensorik organon corti, yaitu sel sensorik dari outer hair cell dan inner hair cell. Pertemuan antara membrana tectoria dengan silia tersebut akan menghasilkan atau akan membangkitkan listrik potensial yang berukuran kecil, yang sifatnya statis, dan kumpulan atau sekumpulan listrik tersebut akan diteruskan ke susunan saraf pusat melalui nervus 8. Inilah yang disebut impuls auditory. Kalau kita lihat perjalanan impulsnya, ya setelah melalui setelah diteruskan dari silia, kemudian masuk ke ganglion spiralis corti, kemudian ke nervus 8, kemudian ke nucleus cochlearis, kemudian ke kompleks olfatorius superior, lemniscus lateralis, colliculus inferior, kemudian ke corpus geniculum medial, dan berakhir pada cortex auditory di lobus temporalis cerebrum. Etiologi dari presbikusis adalah diduga ada hubungannya dengan herediter, ya, bawaan, kemudian pola makan, ya, kemudian proses metabolisme, adanya penyakit-penyakit misalnya diabetes mellitus, kemudian penyakit aterosklerosis, juga akibat adanya infeksi, termasuk juga bising, ya. Kemudian ada berbagai gaya hidup dan multifaktor lainnya. Presbikusis juga bergantung dari faktor risiko, ya. Jadi faktor risiko yang terbanyak biasanya mengenai usia 60-65 tahun, kemudian yang terbanyak itu biasanya terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Kemudian lebih cenderung juga terjadi pada penderita yang mengalami hipertensi, diabetes mellitus, kemudian hiperkolesterolemia, atau pada perokok, dan pada pasien-pasien yang pernah bekerja di tempat bising. Secara patologi kita lihat dari gambar bahwa ternyata ini diduga setelah penelitian selama 50 tahun belum ada patofisiologi yang jelas dari terjadinya presbikusis, tapi diduga bahwa proses degenerasi menyebabkan perubahan struktur kohlea dan nervus 8. Di mana saja kira-kira terjadinya? Ya bisa kita lihat pada stria vascularis. Proses degenerasi bisa menyebabkan atrofi dari vaskularisasi di sekitar stria vascularis. Kemudian juga pada sel-sel organon corti, di mana sel-sel ini juga bisa mengalami atrofi. Kemudian setelah melewati organ corti, di belakang dilanjutkan ke bagian sarafnya, yaitu ke ganglion spiralis corti, di mana akibat proses degeneratif menyebabkan terjadinya atrofi dari sel-sel neuron ganglion spiralis corti. Faktor lain yang diduga sebagai penyebab adalah mekanisme molekuler, di mana diduga faktor genetik, ya, yang dibawa oleh strain C57BL. Protein ini membawa mutasi di dalam gen cadherin 23. Kemudian pada stres oksidatif. Stres oksidatif dipengaruhi oleh adanya reaktif oksigen species yang menimbulkan kerusakan pada mitokondria dan kompleks jaringan di sekitar kohlea. Kemudian gangguan transduksi sinyal, di mana terjadi juga mutasi dari cadherin 23 dan protocadherin. Presbikusis dibagi atas 4 berdasarkan kelainan histopatologi dan audiometri yang ditemukan oleh Gasek dan Skaknet. Tahun 93
Gasek dan Skarpnet melakukan penelitian dan menemukan 4 macam tipe presbikusis, ya. Di antaranya adalah presbikusis tipe sensoris, di mana lesi terbatas pada kohlea, ya. Kemudian terjadi atrofi pada organ korti, terutama pada outer hair cell, ya, dan juga pada sel penunjang lainnya. Proses degenerasi biasanya dimulai pada bagian basal kohlea menuju ke apex. Jadi kalau misalnya kohlea kita buka, kita panjangkan, maka akan tampak jelas bahwa yang pertama kali mengalami kerusakan adalah di bagian basal daripada kohlea. Gejalanya adalah penurunan pendengaran frekuensi tinggi tanpa disertai diskriminasi wicara dan ada rekrutmen. Kemudian dari audiogram kita lihat penurunan pada frekuensi 6.000 8.000 Hz, ya, dan perlahan-lahan akan menuju ke middle frekuensi. Presbikusis lain adalah presbikusis tipe neural, di mana degenerasi terjadi pada kohlea sampai ke susunan saraf pusat, ya. Dan kondisi ini baru terasa apabila hampir 90% dari jumlah neuron tersebut berkurang. Kondisi ini akan menyebabkan atrofi dari saraf-saraf kohlea, ganglion spiralis corti, serta jalur auditori sentral. Akibatnya, gangguan yang terjadi adalah diskriminasi wicara dengan ambang nada murni yang stabil, yang disebut dengan phonemic regression. Jadi gejala diskriminasi wicaranya lebih berat dibandingkan ambang audiometri murni yang ditemukan. Ini kita lihat gambarannya, ya, terjadi slope to high, kemiringan sampai dari sedang sampai ke tinggi, ya. Pada awalnya terjadi proses di frekuensi tinggi, kemudian melanjut ke frekuensi tengah. Kemudian presbikusis tipe strial atau metabolik terjadi oleh karena adanya proses metabolik, ya, yang disebabkan terganggunya aliran pada stria vascularis. Apabila aliran darah pada stria vascularis terganggu, otomatis keseimbangan elektrolit pada cairan endolimf ini akan terganggu pula dan akan menimbulkan gangguan pendengaran pada semua frekuensi secara perlahan-lahan. Hal ini biasanya diakibatkan oleh diturunkan secara genetik. Gejalanya adalah menurunnya pendengaran secara merata hampir di seluruh frekuensi tanpa disertai diskriminasi wicara. Ini kita lihat bahwa hampir seluruh frekuensi kena, jadi gambar audiogramnya disebut dengan flat atau datar. Jadi mulai frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi sampai frekuensi rendah itu kena semua, ya. Kemudian presbikusis mekanik terjadi karena adanya hialinisasi, ya, atau kekakuan dari membran basilaris kohlea, dan karena kekakuan tersebut menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran. Gangguan pendengarannya semakin memberat seiring dengan peningkatan frekuensi tanpa mengganggu diskriminasi wicara. Ini kita lihat, ya, audiogramnya juga dimulai dari frekuensi yang tinggi, ya, kemudian melandai secara progresif dan perlahan-lahan. Nah, gejala dan tanda pada penderita presbikusis adalah kemampuan mendengar yang menurun yang terjadi secara progresif dan perlahan-lahan. Terkadang malahan penderita tidak merasakan keluhan tersebut sampai orang sekitarnya yang merasa terganggu karena komunikasi tidak begitu lancar. Kemudian ada fenomena rekrutmen di mana penderita merasa nyeri
ya, merasa sakit telinganya apabila lawan bicaranya berbicara terlalu keras. Kemudian ditemukan juga presbytinnitus, yaitu tinnitus pada orang tua, keluhan telinga berdenging. Kemudian kemampuan untuk mengerti percakapan juga menjadi berkurang, ya, karena kesulitan membedakan suku kata yang mirip, ya, dan terdengar seperti bergumam. Jadi sering sekali pasien dengan presbikusis seperti terbingung-bingung karena tidak paham apa sebenarnya yang dia ucapkan, ya, karena terdengar seperti bergumam. Kemudian kesulitan mendengar dengan jelas di tempat yang ramai, yang disebut dengan cocktail party deafness, ya. Terus lebih senang mendengar suara yang bernada rendah, ya, biasanya suara laki-laki dibandingkan suara perempuan yang bernada tinggi. Nah, ini faktor yang memperberat, yaitu adanya aterosklerosis, ya, dan penyakit kardiovaskuler, kemudian gangguan metabolisme dan diet, ya, kemudian akumulasi pajanan bising. Jadi misalnya pernah bekerja di tempat yang bising, ada riwayat bekerja dulu di tempat yang bising, itu juga akan mempercepat dan memperberat terjadinya presbikusis. Kemudian obat-obatan, ya, kemudian juga stres dan juga genetik. Diagnosis. Tentu kita harus melakukan anamnesis, ya, dilakukan pada pasien usia 60 tahun ke atas, atau juga kadang-kadang kita melakukan screening. Kita wawancara, biasanya mereka mengeluhkan terjadi penurunan pendengaran, ya, yang tidak disadari, ya, tapi keluarganya mengeluh bahwa bapak atau ibu ini atau eyang ini sudah seringkali kita harus mengulang berkali-kali baru paham, ya. Kemudian terkadang pasien juga mengeluh tinnitus, ya, cocktail party deafness, yaitu tidak mendengar jelas pada lingkungan yang bising dan adanya nyeri, ya. Nyeri kalau anaknya bicara terlalu keras atau cucunya terlalu ramai, ya, itu akan menimbulkan rasa nyeri pada telinga penderita. Pada pemeriksaan fisik, kita harus melihat dengan teliti karena pada penderita lansia itu seringkali struktur dari luar ke dalam sudah mengalami perubahan. Misalnya daun telinga mulai mengeras, kemudian kemampuan liang telinga untuk mengeluarkan serumen juga sudah berkurang, sehingga kadang-kadang terjadi penumpukan serumen pada pasien-pasien dengan usia lanjut. Begitu juga pantulan cahaya akan terlihat tidak begitu jelas, ya, tidak begitu bagus, sudah mulai mengalami sklerotik. Pemeriksaan penunjang lainnya boleh dilakukan tes Garputala untuk menentukan apakah ini ketulangannya konduktif atau sensori neural. Kemudian kalau ada alat yang dipoli, boleh dilakukan audiometri nada murni, ya. Dengan audiometri nada murni kita bisa melihat ambang pendengaran dari penderita, di mana ambang pendengaran yang normal seharusnya berada pada 25 desibel, 26 minus 10 sampai 25 desibel. Kita lihat ini adalah garis abu-abu, ya. Kemudian frekuensi dan kenyaringan percakapan normal itu dalam huruf yang abu-abu, ya. Kemudian untuk konsonan itu berada pada frekuensi yang rendah, yaitu A, I, U, E, O, itu pada frekuensi rendah, dan untuk konsonan berada frekuensi yang lebih tinggi, tapi disebutnya dengan lebih lembut, misalnya F, itu lebih lembut, ya. Nah, pada presbikusis, pasien itu kesulitan untuk memahami konsonan-konsonan yang terletak pada frekuensi tinggi ini, ya. Kemudian pemeriksaan penunjang lainnya adalah dengan melakukan pemeriksaan audiometri tutur, ya. Tujuannya untuk menentukan jenis ketuliannya, apakah tipe konduktif, ya, apakah tipe koklear atau tipe retrokoklear. Audiometri tutur ini juga bisa menentukan lokasi lesi dan membantu pemilihan alat bantu dengar yang cocok bagi penderita.
Kemudian yang kalau fasilitas kesehatan masih memiliki alat yang lebih sedikit, misalnya ada kelebihan dana, kemudian disiapkan alat akustik imitans, maka dapat dilakukan pemeriksaan refleks akustik dan refleks decay. Apakah dampak yang terjadi pada pasien-pasien presbikusis? Ya, kita lihat bahwa gangguan pendengaran itu sama saja dengan gangguan sosial, ya, karena proses menua itu dimulai dari luar, mulai dari telinga sampai ke korteks cerebri, dan itu terjadi secara alami. Penurunan fungsi pendengaran tentu saja akan menurunkan fungsi kognitif karena fungsi pendengaran dan fungsi kognitif ini saling berinteraksi, saling berintegrasi, ya, meningkatkan hearing handicap. Jadi kalau pasien-pasien itu mengalami penurunan fungsi pendengaran, tidak berapa lama kemudian fungsi kognitifnya tentu akan terganggu, ya, sehingga itu akan memperberat kondisi gangguan pendengarannya. Akibat dari gangguan pendengaran, tentu produktivitasnya akan berkurang dan hubungan interpersonalnya juga akan berkurang. Otomatis karena merasa bahwa di sekelilingnya tidak bisa menerima kondisinya, maka terjadilah isolasi sosial, timbul depresi, kesulitan berkomunikasi, merasa kesepian dan sangat emosional, ya, kadang sampai frustrasi, cemas, terkadang juga malu dan merasa bersalah. Tata laksana adalah dengan melakukan rehabilitasi aural atau rehabilitasi pendengaran yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi pendengaran yang pernah ada sebelumnya, di mana para lansia harus mengenali setiap kata yang pernah didengarnya, kemudian mengintegrasikannya dengan kata-kata yang pernah didengar sebelumnya. Ya, jadi melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi adalah menggunakan kembali apa yang pernah ada sebelumnya. Nah, bisa berupa penggunaan alat bantu dengar, ya, karena alat bantu dengar itu berfungsi untuk memperbaiki kemampuan mendengar, ya, dengan menggunakan sisa pendengaran yang ada untuk berkomunikasi. Jika memang gangguan pendengarannya berat dan ada sedikit kelebihan dana, bisa dibantu dengan menggunakan alat lain yaitu implan kohlea, ya. Jika penggunaan alat bantu dengar dianggap atau dirasa kurang banyak membantu, maka bisa disarankan untuk melakukan implan kohlea. Kemudian yang penting juga adalah latihan mendengar. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pada lansia itu terjadi lupa atau hilangnya beberapa kata yang pernah ada sebelumnya, sehingga penderita harus mulai lagi untuk melatih mendengar apa yang pernah ada sebelumnya. Kemudian latihan untuk mengenali gerakan bibir atau membaca gerakan bibir dari lawan bicaranya, ya. Kemudian psikologi counseling, yaitu memperbaiki mental penderita dengan menjelaskan kepada keluarganya bagaimana kita memperlakukan dan menghadapi penderita presbikusis. Dengan cara ini, tentu saja rekan-rekan dari penderita akan membiasakan diri untuk menggunakan teknik komunikasi yang bermanfaat. Misalnya, cara bicaranya pelan dan jelas, ya, sehingga penderita tidak merasa seperti terganggu, ya. Jadi nyaman bagi penderita. Karena sifatnya yang prognosisnya, karena sifat dari presbikusis ini adalah ketulian sensori neural, maka tentu akan semakin memburuk, ya. Dan walaupun akan semakin memburuk, tapi bisa dikendalikan, ya, dengan memperbaiki fungsi-fungsi saraf dari pasien presbikusis. Kesimpulan dari materi ini adalah proses menua proses menua adalah suatu proses yang fisiologis, ya, bukan patologis, ya.
dan proses menua itu terjadi akibat berkurangnya proses daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan baik dari dalam maupun dari luar tubuh sendiri. Peran keluarga, teman dan masyarakat sangat penting ya. Kemudian oleh karena kurangnya pendengaran berpengaruh terhadap fungsi kognitif, jadi penggunaan alat bantu dengar juga akan sangat membantu mencegah perburukan dari fungsi kognitif. Kemudian kalau bertemu dengan pasien-pasien dengan presbikusis, harus sebaiknya melakukan tatap muka, jangan berbicara di samping pasien atau di belakang pasien, tetapi usahakan selalu berbicara di depan pasien dengan menggunakan bahasa bibir, ya, diperjelas dengan gerakan bibir, karena pasien-pasien seperti ini akan lebih senang dan akan lebih mudah untuk memahami ucapan bibir atau lip reading. Kemudian juga jangan lupa gunakanlah intonasi nada rendah, ya, namun dengan pengucapan yang jelas dan tidak terburu-buru. Karena ucapan yang terlalu cepat tidak akan dimengerti, dan ucapan yang terlalu keras juga akan menimbulkan rasa nyeri dan akan membuat pasien presbikusis menjadi depresi. Oke, terima kasih. Demikian pemaparan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.